Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode numerik, yaitu metode Siken. Jadi metode Siken ini tidak kalah andalnya jika dibandingkan dari metode-metode lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu apa metode Siken itu? Jadi sama seperti metode yang lain, metode ini digunakan untuk menemukan nilai akar dari kita buat fungsi X sama dengan 0. Jadi mencari nilai X-nya, nah ketika kita input kepada fungsi X nanti menghasilkan nilai 0. Nah 0 ini merupakan nilai realnya, jadi nanti kita cari berupa estimasi ya, yang dekat dengan 0. Nah, seberapa dekat dengan 0 itu nanti tergantung dari toleransi yang diberikan. Di metode Newton yang kita bahas sebelumnya, kita memerlukan turunan atau derivatif dari fungsi X untuk penyelesaiannya. Nah, dalam beberapa kasus penurunan fungsi X itu akan sangat sulit jika dilakukan pada persamaan yang sangat kompleks. Kadang bahkan hasilnya tidak bisa ditemukan. Berbeda dengan metode Newton, metode Siken tidak memerlukan penurunan dari fungsi X. Lalu bagaimana konsep dari metode Siken? Untuk lebih mudah dalam memahami, kita masuk pada penjelasan menggunakan grafik. Nah, di sini misalkan kita mempunyai sebuah fungsi acak. Nah, fungsi tersebut adalah ini. Jadi garis ini adalah fungsi X. Nah, tujuan dari metode Siken adalah mencari nilai X yang ada di perpotongan ini. Jadi mencari nilai X ketika nanti menghasilkan Y-nya itu adalah 0 ya. Nah, langkah pertama dalam metode Siken yaitu dimulai dengan memberikan perkiraan dua titik awal di sumbu X. Sini kita berikan dua titik awal ya, perkiraan misalkan di sini ya X0, lalu yang titik keduanya di sini X1. Nah, ini nanti juga bisa berbeda, misalkan kita berikan X1-nya di sini, X0 lalu X1 di sini, atau X0-nya di sini, X1 di sini. Nah, itu sama saja nanti bisa, asalkan nanti garis tersebut, titik tersebut jika kita tarik garis itu memotong garis fungsi X-nya, dan tentu fungsi X ini juga harus memotong sumbu X-nya. Nah, lalu proses selanjutnya, nah setelah kita memberikan dua titik ini, nah dari titik X0 kita tarik garis ya, jadi kita tarik lurus perpendikular, nah sampai menyentuh garis fungsi X. Nah, menyentuh lalu kita buat titik di situ. Nah, titik tersebut memiliki koordinat, berarti kan ini X0, Fx0. Nah, sama halnya dengan X1, kita tarik garis lurus sampai menyentuh garis fungsi X. Nah, titik tersebut memiliki koordinat X1, Fx1. Nah, proses selanjutnya ini membuat garis yang menghubungkan titik X0 Fx0 dan X1 Fx1 untuk mendapatkan titik X2. Nah, setelah titik itu terbentuk, kita tarik, kita hubungkan dari titik X0 Fx0 ke X1 Fx1, kita tarik garis lurus. Nah, garis ini kan memotong sumbu X. Nah, perpotongan ini kita sebut X2. Nah, konsepnya seperti ini ya. Jadi ini kan tadi awalnya X0, lalu karena targetnya ini, jadi kita ingin mencari ini. Jadi yang kita tuju adalah ini. Nah, di sini terlihat setelah kita buat garis, dia semakin mendekat dengan tujuannya, targetnya. Selangkah berikutnya, setelah terbentuk X2, nanti sama kita tarik garis lagi dari X2 perpendikular sampai menyentuh fungsi X. Nah, ini memiliki koordinat X2 Fx2. Nah, ini kita tarik garis lagi yang menghubungkan ke X1 Fx1. Nah, perpotongannya kita sebut X3. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa titiknya semakin mendekati target.
Jadi proses ini akan terus berlanjut sampai nilai X-nya ketika menghasilkan Y itu 0 ya, fungsi X atau fungsi X sama dengan 0 itu sudah dicapai ya. Nanti tergantung dari berapa kecil nilai toleransinya. Nah, jadi konsep dari metode Siken seperti itu. Nah, maka di sini kan yang perlu kita cari adalah nilai X ini, nilai dari X2, X3 dan seterusnya. Karena untuk X0 dan X1 kan sudah ditemukan. Nah, untuk mencari X2 kita menggunakan formula yang ada di sini. Berangkat dari persamaan garis miring untuk metode Siken. Nah, di sini kan sama ya untuk formula untuk gradien. Nah, sebenarnya ini terbalik ya. Harusnya Y2 min Y1, X2 min X1. Nah, ini hanya dibuat mudah saja karena nanti hasil akhirnya juga tetap sama. Akan sama. Nah, jadi untuk persamaan ini merepresentasikan garis yang ini. Dari ini ya, X0, Fx0 sampai X1, Fx1. Nah, itu adalah ini. Fx0 dikurangi dengan Fx1 dibagi dengan X0 dikurangi X1. Lalu sama dengan, nah kalau kita lihat di sini kan garis ini dari X0 Fx0 ke X1 Fx1 ini sama dengan ini dari X2 ke X2 Fx2 ke X1 Fx1. Nah, ini sama ya, maka ini sama dengan kita bisa buat ini kan berarti Fx2. Nah, Fx2 kan nilainya ini adalah 0 di sini. Untuk nilai Y-nya ya, Y-nya kan adalah 0, maka ini kita tulis 0 dikurangi dengan Fx1. Ini sampai Fx1 dikurangi dengan, nah dari sini X2 dikurangi dengan X1. Nah, maka dengan persamaan ini kita bisa mencari nilai X2-nya. Nah, ini kita bisa temukan menggunakan persamaan ini. Maka kita dapatkan X2 sama dengan X1 dikurangi dengan Fx1 dikali dengan X0 dikurangi X1. Lalu dibagi dengan Fx0 dikurangi Fx1. Nah, berangkat dari sini kita temukan sebuah persamaan inti dari metode Siken. Jadi ini adalah formula inti dari metode Siken. Nah, dari sini kita bentuk untuk persamaan iterasi. Jadi untuk persamaan kedua dan seterusnya, nah itu bisa berangkat dari sini. Ini adalah XI plus 1. Jadi setelah pertamanya ketemu kan terus menggunakan I plus 1, ini jadi 2 ya, X2. Terus sama dengan XI, nah itu atau kita sebut dengan X yang sekarang. Jadi X sekarang dikurangi dengan Fx yang sekarang dikali dengan X sebelumnya ya, yaitu X1, misalkan ini X2. Jadi X1 atau X sebelumnya dikurangi dengan X sekarang. Dibagi dengan Fx sebelumnya dikurangi Fx yang sekarang. Nah, ini adalah persamaan inti dari metode Siken. Agar lebih memahami, kita masuk pada contoh soal. Setelah itu kita bahas bagaimana penyelesaiannya secara manual dan bagaimana penyelesaiannya menggunakan MATLAB.